Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia radio Suara Tebu Ireng FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan. Oleh karena itu, segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam kepada kita semuanya. Para pendengar setia radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang komplit. Ajaran syariatnya memberikan informasi yang detail kepada kita semuanya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah tentang sesuatu yang halal dan haram. Sesuatu yang halal itu pastilah sesuatu yang baik. Maka di dalam Al-Quran istilahnya adalah halalan thayyiban. Karena kalau halal itu sudah pasti baik, tapi yang baik itu belum tentu halal. Contohnya ada makanan yang secara penampilan baik sekali, tapi belum tentu dia halal. Siapa tahu dia terbuat dari campuran lemak babi atau ada daging babinya dan sebagainya, atau sesuatu yang memang dalam agama Islam itu diharamkan. Begitu pula agama Islam memberikan rambu-rambu yang jelas kepada kita semuanya untuk menghindari sesuatu yang bersifat syubhat. Apalagi lebih-lebih sesuatu itu adalah sesuatu yang haram. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalbu, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Ini artinya perkara yang halal dan jelas itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Seperti sesuatu yang boleh kita makan, sesuatu yang boleh kita gunakan dan konsumsi, sumbernya dari mana, apakah dia halal, apakah dia jelas sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya, itu semuanya adalah sesuatu yang jelas memang halal. Begitu pula dengan sesuatu yang haram, apakah itu hasil dari menipu, hasil dari korupsi, hasil dari melakukan nepotisme dan sebagainya. Tentu ini adalah sesuatu yang jelas keharamannya, dan ini pun manusia yang mempunyai pikiran yang jernih pun pasti akan faham ini. Lalu banyak pula dalam fikih itu diterangkan tentang makanan-makanan atau kategori binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu semuanya juga sudah diterangkan oleh para ulama. Jadi ada yang rezeki berupa harta atau sesuatu yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita sehari-hari, apakah itu halal atau haram, dan itu sudah jelas. Dan ada pula makanan-makanan yang kita konsumsi, bagaimana statusnya, apakah itu boleh dikonsumsi dalam artian halal atau sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian dan di antara keduanya, lanjutan hadis tadi adalah terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat.
tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Perkara yang syubhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram, maka lebih baik kita hindari. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala ternaknya di sekitar daerah larangan. Jadi kalau ibaratnya syubhat itu binatang yang makan atau kambing yang kita gembalakan, kemudian dia mendekati kawasan terlarang, itulah yang namanya syubhat, ibaratnya seperti itu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai kawasan terlarang. Ketahuilah bahwa kawasan Allah Subhanahu wa taala adalah segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kalbu atau hati. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Para pendengar setia Radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah, ini artinya perkara yang halal dan haram dan syubhat itu penting sekali terhadap keseharian kita, yang akan berefek kepada hubungan kita kepada sesama makhluk dan kepada Allah. Itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita naudzubillah makannya tidak jelas, sumbernya tidak jelas dari sesuatu yang haram, maka itu juga akan membawa madharat bagi kita semuanya. Tapi jikalau sumber pendapatan rezeki kita, makanan kita itu adalah dari sesuatu yang halal, maka insya Allah kehidupan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqabah Kuaron Diwa Jombang untuk Radio Suara Tebu Ireng FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.